komunikasi dengan orang tua tuh sangat penting. Karena anak-anak sekarang berada di rumah. Ya. Tentunya pengawasan dari orang tua itu sangatlah penting. Selama periode hampir 2 tahun berarti ya Bu, Iya. pembelajaran daring PJJ ini. Apakah kemudian Ibu melihat ada perubahan dalam hal student achievement siswa di SD Penabur Bintaro? Saya sih merasa sih anak-anak tetap melakukan yang terbaik ya, sesuai dengan karakter-karakter yang kami tanamkan. Mereka tetap melakukan kedisiplinan. Tentunya walaupun secara daring mereka tetap tidak mau ada yang terlambat. Setiap yang terlambat untuk masuk Zoom juga kami tidak langsung admit, seperti itulah bentuk pembentukan karakter untuk kedisiplinan. Juga pengumpulan tugas itu juga ada jadwal yang terstruktur, di mana pengumpulan itu tidak langsung satu hari berapa tugas yang harus dikumpul, tapi ada penjadwalan, dan itu kami buat tidak memberatkan anak-anak tentunya. Jadi anak-anak bisa belajar untuk mendisiplinkan diri sendiri, belajar untuk mandiri, belajar untuk tanggung jawab. Tentunya dengan penjadwalan itu anak-anak juga belajar bagaimana saya harus memenuhi setiap tugas-tugas yang diberikan, sehingga tidak ada tugas-tugas yang kosong begitu ya Mbak ya. Sebetulnya untuk hal student achievement sekolah terus berupaya dengan baik begitu ya Bu. Tapi apakah kemudian ada hal apa sih Bu sebetulnya dari pandemi ini yang Ibu rasa menjadi sama-sama sedih mungkin ya dengan kondisi pandemi saat ini, tapi apakah ada mungkin nilai baik yang didapat oleh sekolah gitu, yang didapat dari PJJ ini kepada siswa maupun guru? Ada praktek baik apa sih Bu yang didapatkan dari mungkin hikmahnya gitu dari pandemi ini? Tentunya secara spiritualitas kita menekankan kepada anak-anak untuk tetap mengandalkan Tuhan ya. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Dalam setiap pagi kita ada yang namanya renungan pagi, anak-anak selalu berdoa semoga pandemi segera berakhir. Itu selalu yang mereka doakan setiap hari. Dan mereka ingin kembali bersekolah. Dan itu menjadi tujuan utama, jadi anak-anak lebih mendekatkan diri pada Tuhan, tentunya mengandalkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tentunya bukan hanya otak, kepintaran yang boleh dilakukan, tapi tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan hikmahnya adalah mau tidak mau guru-guru harus melek teknologi. Kalau ada yang bilang guru itu bisa diganti dengan teknologi, tentunya sekarang ini terjawab bahwa tidak bisa guru itu digantikan oleh teknologi, karena penanaman karakter itu tetap butuh seorang guru yang mengambil alih di dalam pendidikan anak-anak. Walaupun pendidikan itu awalnya dasarnya dari keluarga ya Mbak ya, tapi dengan beranjaknya anak-anak menjadi dewasa, tentunya peran guru juga di dalam pembentukan karakter itu sangat penting. Mungkin teknologi tidak bisa menggantikan guru, itu poinnya. Betul, tidak bisa sepenuhnya menggantikan begitu ya Bu. Setelah pengalaman nih cukup lama kita mengalami PJJ begitu ya, kemudian juga kita alih metode dari yang tatap muka konvensional gitu jadi daring begitu. Menurut pembacaan Ibu gitu ya sebagai wakil kepala sekolah, apakah kemudian tradisi belajar daring ini sedikit banyak akan mempengaruhi metode belajar ke depannya ketika nanti pandemi ini sudah tidak ada, kemudian pembelajaran sudah berjalan lagi secara normal? Apakah akan ada pengaruhnya begitu Bu kepada pembelajaran di masa mendatang? Ya tentunya teknologi tidak bisa dihilangkan ya Mbak ya, karena mau tidak mau dengan pandemi ini anak-anak guru harus melek teknologi. Dan tentunya walaupun nanti kita tidak tahu kapan kita akan tatap muka, penggunaan teknologi sangatlah penting. Karena dengan melek teknologi pasti pendidikan Indonesia juga semakin baik ke depannya. Dengan era 4.0 nanti juga akan menambah daya saing
bukan hanya di Indonesia saja, tapi anak-anak kita harus bisa menjadi anak-anak yang punya daya juang yang tinggi dengan persaingan di era global ini. Sebelum kita kembali ke PJJ, sekolah kembali ke PJJ di minggu ini, sebelumnya sempat tatap muka ya Bu ya? Ya, sempat PTMT namanya. PTM terbatas. Ya, Berapa PTM lama terbatas. waktu itu Bu? Kurang lebih 2 sampai 3 bulan, tetapi kalau dari bulan November waktu itu. Oke, berarti dari Sesuai dengan dari November SPP. sampai Januari kah atau Iya, sampai Januari. berarti cukup sekitar Lumayan lah. lumayan ya, waktunya 2 bulan 3 bulan betul. mungkin ya. Mungkin adakah cerita dari siswa begitu atau adakah cerita menarik selama PTM kemarin setelah sekian lama PJJ begitu kemudian kembali lagi bertemu di sekolah, apakah ada kisah menarik atau cerita menarik entah dari siswa atau guru mungkin selama PTM kemarin Bu? Kisah menariknya anak-anak semangat untuk masuk sekolah. Oh. Bahkan mereka menanti-nantikan kapan bisa mendapatkan jadwal untuk masuk sekolah kembali. Jadi anak-anak semangat untuk menyiapkan bukunya. Jadi karena pingin lihat sekolah ya Mbak ya, terutama yang kelas 1 dan kelas 2 kan. Kalau yang kelas 2 sekarang itu sama sekali belum pernah masuk sekolah kan, Karena 1 tahun ya, tahun mereka kan di rumah daring. online. Jadi mereka sangat antusias untuk masuk ke dalam sekolah gitu. Bahkan sampai lihat ibu gurunya, pengen memeluk, padahal kan kita harus menjaga jarak ya. Jadi melihat sosok ibu gurunya tuh bahagianya luar biasa sekali. Dan anak-anak semangat sekali di dalam belajar. Itu yang poin yang saya bisa rasakan melihat kebahagiaan dari anak-anak. Tentunya juga dalam pembelajaran juga anak-anak mau tidak mau belajar kembali untuk menulis. Nah, untuk yang kelas 1, kelas 2 kan selama ini kan PJJ ya, untuk menulisnya agak kurang kan karena memang kan biasanya kan lewat dengan gadget ya. Gadget begitu. Oh, Jadi baik. motoriknya ya kita harus kembali asah kembali gitu, Mbak. Kemudian selama pembelajaran daring itu, tadi mungkin saya agak sedikit flashback ya Bu. Ya. Kan pasti dari guru sendiri kan memberikan, tadi Ibu sampaikan bahwa pengumpulan tugas itu melalui Google Classroom begitu ya. Kemudian dari sekolah juga meskipun daring tapi tetap mencoba untuk menanamkan disiplin kepada siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu begitu. Tapi kalau dari sudut pandang siswanya sendiri, apakah mereka sempat menyampaikan keluhan gitu tentang mungkin tugasnya banyak atau sulit sekali mengerjakan tugas di rumah dan seterusnya? Apakah ada keluhan-keluhan seperti itu? Mungkin kendalanya biasanya jaringan ya Mbak ya. Oke. Karena kan setiap anak berada di wilayah masing-masing. Pada saat pembelajaran paling kendalanya adalah koneksi internet anak-anak. Dalam pengumpulan tugas-tugas juga biasanya juga akan terkendala dengan internet begitu. Tapi sejauh ini sih jika ada kendala, orang tua dan guru akan melakukan komunikasi yang baik sehingga kita dapat solusi bersama. Tentunya tidak akan menyalahkan salah satu pihak saja karena anak-anak tidak mengumpulkan tugas begitu. Baik, berarti memang mungkin isunya lebih kepada jaringan ya Bu, bukan kepada mungkin kendalanya seperti itu. Bukan kepada beban dari tugas itu sendiri gitu. Berarti selama ini mungkin artinya siswa di SD Kristen Penabur cukup baik ya begitu dalam mengerjakan tugas dan dari guru baik. Apa sih Bu harapan dari Ibu terhadap pendidikan Indonesia ke depannya? Kita sudah lihat the hardest part gitu ya, salah satu hardest part dalam pendidikan Indonesia dari tahun 2020 sampai 2022 ini gitu. Apa harapan Ibu terhadap pendidikan Indonesia di masa mendatang? Dari tahun 2020 kalau kita sampai di hari ini ya, sudah kurang lebih 2 tahun ya Mbak ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun mengalami masa-masa yang tentunya tidak mengenakan. Kita sampai sekarang bisa sehat, masih bisa melakukan pembelajaran di sekolah, itu luar biasa. Jadi kita sudah bisa melewati ini semuanya istilahnya anugerah dari Tuhan ya. Tentunya anak-anak, guru harus mendapatkan
hikmah ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Hikmahnya adalah kita tidak bisa menggantikan guru. Guru itu tidak bisa tergantikan, tetapi guru dan siswa harus melek teknologi supaya bangsa Indonesia bisa semakin berkembang, menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang boleh dipandang bukan sebelah mata, tetapi dipandang dengan baik di seluruh dunia. Betul. Dan tentu saja siswa Indonesia semuanya bisa dibilang kita siap untuk berkompetisi ya Bu ya Betul. di Di kancah internasional. internasional. Terima kasih Bu Eka sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ada banyak manfaat yang bisa didapat oleh sobat belajar di rumah dan semoga Ibu juga sehat-sehat selalu ya Bu. Baik sobat belajar, cukup sampai di sini perbincangan kita dengan Ibu Eka Wahyuning. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya. Karena banyak sekali perbincangan seru dan info menarik yang bisa kalian dapatkan. Untuk sobat belajar, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan lakukan 5M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Saya Tiara Gusman undur diri, salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.